wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardi was samawati ula. Salatu wassalam ala habibina wa safiina wa qudwatina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi sa'ah. Suma qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samii'il alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asral kalami kalamullah wa kan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para masyayikh dan jami'il asatidah yang senantiasa semoga kita semua diberkahi di halaqah ilmu dan diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi perjuangan kita, dan diberkahi semua aktivitas sampai nanti hari kiamat, minimal kiamatus sughra, karena kita semua tidak berharap bertemu dengan kiamatul kubra. Jemaah sekalian senantiasa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebuah tema yang diaduk-aduk sama Ustadz Alam sebenarnya. Tema sebelumnya sudah diminta apa Ustadz? Nantilah, nunggu teman-teman atau para masyayikh menyampaikan dulu, takutnya sama. Ternyata beliau sudah memberikan tema dulu ya, kita tandain, udah ganti tema yang lain Ustadz gitu. Akhirnya tema ini jamaah sekalian lahir tanpa diharapkan begitu. Tapi ternyata dipikir-pikir, kalau kita mau dalam memikirkan tema ini, ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin aktor-aktor yang di sini, saya yakin jamaah sekalian, para ustadz dan ustadzah, dosanya itu bukan mencuri. Bukan mencuri, bukan zina. Kalau ghibah ya. Tapi nggak ada di sini. Mungkin yang di luar sana. Saya pikir-pikir ternyata dosa hati itu sangat dekat dengan kita. Khususnya saya yang mungkin di sini. Kalau kita jamaah sekalian, para asatid dan asatidah, dosa kemudian sifatnya minum khamr itu enggak, insya Allah. Dosa mencuri juga tidak. Dosa membunuh insya Allah juga tidak. Dosa memprovokasi orang untuk berbuat jahat saya kira juga tidak. Ternyata ada benernya juga Ustadz Alam nih. Kita memberikan judul, coba Ustadz ulik masalah dosa hati. Dan itu sangat dekat dengan kita para asatidah. Permainan dosa yang sering kita lakukan itu permainan hati. Boleh nggak mendoakan hati? Nggak boleh kan? Baik, maka insya Allah ta'ala waktu yang singkat ini kurang lebih secukupnya kita akan coba ulik sedikit. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan para masyayikh dan jami'il asatidah yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati. Tapi kita berangkat dari surat Al-An'am. Allah Azza wa Jalla sudah menegaskan wadaru dahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah, jauhilah oleh kalian dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Ini sebuah isyarat jamaah sekalian bahwa Allah sudah menginformasikan sejak dulu akan adanya dosa-dosa yang nampak dan dosa-dosa yang tersembunyi. Kalau yang nampak semua orang tahu, dari mulai orang awam sampai para cendekiawan, mubalik, ustadz, kiai, ulama, semua tahu. Tapi masalah hati ini jamaah, yang tahu urusan hati kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kecuali jamaah curhat. Saya itu punya masalah gini. Saya kok nggak seneng ya sama si fulan gini. Saya kok benci ya sama si fulanah ini. Nah, baru tahu tuh buruknya hati kita kalau kita omongkan. Kalau nggak diomongkan, maka masih menjadi gumpalan-gumpalan dosa yang nempel di hati kita jemaah. Itu batinah. Ya, maka saya bilang kelasnya kita jemaah itu dosanya hati udah. Ya. Apa kata Mujahid rahimahullah ta'ala? Kalau beliau Ustaz Mujahid ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya dosa itu
fisirri wal alaniyah. Bisa nampak kasat mata dan bisa juga tersentuh hati, yang letaknya di hati. Dan kalau bicara masalah dosa yang nampak, semua bersinggungan dengan penglihatan jemaah. Sedangkan dosa yang bersifat di hati itu singgungannya iman dan ilmu. Tanpa ilmu dan iman kita nggak bisa mendeteksi ini orang hatinya apa sih gitu, walaupun hanya sekedar kira-kira. Karena nanti akan nampak dalam dohirnya bagaimana hati seseorang. Jemaah sekalian kaum muslimin, para asatidzah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Maka informasi yang Allah sampaikan dalam ayat yang mulia tadi mengajarkan dan memberikan informasi yang sangat berharga tentang apa itu dosa. Jadi jemaah sekalian, saya yakin para asatidzah sudah sangat paham dan familiar dengan sebuah hadis yang ketika dinukil oleh Ibn Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nawas bin Sam'an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ismu ma haka fi nafsik wa fi riwayah fi sadrik. Yang namanya dosa, mau dosa batin ataupun lahir, itu membuat pelakunya gelisah. Lihat aja, kalau diantara kita punya dosa, walaupun nggak nampak di pandangan orang, pasti gelisah. Kelihatan dari ekspresinya, beda kok, beda. Kalau orang itu hobi ghibah, hobi dia ngerasani, maka dia akan tertampak pada dirinya kegelisahan. Maka jangan dikira kalau kita sering komentari para mereka orang-orang yang duduk di kursi panas, ya, para petinggi-petinggi negara, kita jarang mengomentari diri kita bahwa kita itu justru memiliki dosa yang sangat besar dalam hati kita, jangan, sangat besar, ya. Dan itu berkaitan dengan ketika seseorang memiliki dosa dalam hati, apapun jenisnya. Nanti kita akan sebutkan mungkin ya poin-poin yang sangat dekat dengan kehidupan kita saja, ya, sehingga ada manfaatnya. Nah jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, maka melihat fitnah akhir zaman itu pasti berbeda dengan fitnah di zaman Nabi dan para sahabat. Semakin kesini yang dulu tidak ada jemaah, sekarang bermunculan dan banyak sekali, nggak bisa kita hindari. Ya, maka bisa jadi sholat kita itu nggak khusyuk, sholat kita barangkali kemudian nggak tenang, sholat kita barangkali lupa bahkan kemudian lalai, itu faktornya karena dosa. Dan saya mengajak jamaah sekalian, kira-kira di antara asatidzah ada nggak yang sholatnya pernah khusyuk sekali saja dari takbir sampai salam? Tunjuk jari, nanti dihadiahi sama Ustadz Alam. Panitia tugasnya ngasih hadiah, nutup, buka dan nutup. Ada jamaah asatidzah? Sejujurnya kok kayaknya nggak ada. Tidak ada yang bisa menjamin orang itu bisa khusyuk sholat dari takbir sampai salam. Bahkan sekelas ulama tabi'in Mubarak, Ibnu Mubarak boleh mengatakan, wallahi demi Allah, jikalau sholatku diterima sesekali saja, wafatkan aku di saat sholat itu. Karena wasiat Nabi mengatakan, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasiatkan kami, maka dikatakan, beliau sebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya sholli ataupun sholatan muwaddi'in, sholatlah engkau seakan-akan sholat itu menjadi perpisahan, dan itu menjadi isyarat begitu beratnya ibadah sholat. Jadi mungkin sholat kita bermasalah, ya, itu barangkali karena dosa. Mungkin juga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang itu kemudian kebahagiaannya ada yang terkurangi, atau kemudian tidak bahagia, tidak senang, itu pun mungkin karena faktor dosa kita. Mungkin juga barangkali rezeki kita diuji Allah Ta'ala, ya, itu pun mungkin karena dosa kita. Nah yang paling dekat jemaah, mungkin kita didik anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, kok wangel, kok sulit, mungkin itu efek daripada dosa kita. Efek dari dosa kita. Beda ya, pasti beda. Ngajar generasi sabiqunal awwalun, angkatan-angkatan awal dengan angkatan hari ini, ya karena banyak faktor, bukan cuma karena dosa, tapi karena banyaknya beragamnya yang terjadi di negeri ini, dari mulai orang tua, ustadz, sampai anak, pergaulan, lingkungan, masyarakat, semua punya kontribusi untuk membuat anak itu nggak baik.
Tapi faktor yang paling besar dosa. Dan dosa di sini lebih adalah terkait dengan hati kita. Baik, jemaah sekalian, para asatidzah yang senantiasa dimuliakan Allah. Yang pertama, salah satu di antara ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil dalam kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalamit Thayyib, di mana salah satu nukilan yang beliau sebutkan bahwa dosa hati itu kerusakannya lebih besar daripada dosa dohir. Kerusakan dosa hati itu jauh lebih besar daripada kerusakan dosa dohir. Bukankah Nabi kita menyebutkan jemaah? Jauh dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Arba'in Nawawi, kita ambil potongan terakhirnya saja, di mana Nabi kita bersabda, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau saya nyebutnya satu chip, satu komponen yang itu sangat berpengaruh dalam diri kita. Kalau mekanik motor itu pasti, kalau kita bicara brand motor, di mana-mana yang paling terkenal ya brand Honda gitu ya. Mau pakai Yamaha, emak-emak, ibu-ibu nyebutnya Honda, padahal yang Yamaha. Mau pakai Suzuki, orang juga nyebutnya apa? Insya Allah, berarti brand Honda itu sudah menjadi apa? Sesuatu yang melekat. Nah, dalam diri kita itu ada satu chip yang itu nggak bisa kita pisah. Kata Nabi, idza saluhat jasadu kullu. Kalau satu chip yang namanya daging tadi atau hati, kalau baik maka seluruh amal perbuatannya jadi baik. Fa idza fasadat maka fasadat jasadu kullu. Kalau bermasalah hatinya, maka bisa dipastikan amalnya bermasalah. Kalau asatidzah, masya Allah, barakallahu fikum, saya yakin permasalahan dalam amaliyah kita nggak ada. Ya, artinya nggak nampak. Wallahu a'lam, mungkin Allah sembunyikan. Alhamdulillah, kita bisa taubat. Atau malah naudzubillah, Allah berikan istidraj. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita lakukan tapi tidak ditampakkan oleh Allah di hadapan pandangan manusia. Itu lebih menakutkan. Ya, kalau kemudian Allah Ta'ala menampakkan kemaksiatan dohir di hadapan orang, beruntung jamaah. Contoh, para koruptor yang ketangkap, kemudian dia dipenjarakan, diputuskan bahkan sampai dibunuh, alhamdulillah. Ya. Karena dosa-dosa dohir itu kalau kemudian ketahuan ada hududnya, ada hukum pidana. Misal, walaupun nggak semua ya, orang mencuri sampai nisab potong tangan, itu hudud. Orang zina yang sudah nikah maka dirajam, itu hudud. Kalau masalah dosa hati, nggak ada hududnya masalahnya, jemaah. Ada orang kemudian ketika hasad itu dihudud, hatinya dicopot, nggak ada. Atau orang lagi hasad, kemudian Allah ambil oksigen 10 menit misalnya, ada? Nggak ada. Lalu kita itu diberikan oksigen oleh Allah, masya Allah, gitu. Kalau kita cermati dengan baik, oksigen itu takarannya masya Allah pas. Salah dikit aja takaran pemberian Allah yang namanya oksigen, jamaah asatidzah semua akan mencium bau yang nggak enak. Bayangkan setiap hari nyium bau kentut tetangganya gitu kan, itu kan menjadi sumpek. Atau ketika mencium sampah setiap hari, menderita. Bayangkan Allah atur oksigen aja itu dengan takaran ukuran yang pas, dihirup juga nggak nyegerak kayak orang mencium sambal yang cabenya 10 kilo gitu. Enggak, nyaman jemaah. Bayangkan kalau Allah ambil nikmat karena kita maksiat hati, dan itu sangat mungkin, tapi Allah tidak. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, sehingga yang namanya hati itu menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam diri kita. Kalau baik, semua baik. Ya, bukankah juga Nabi kita bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa fi riwayah ila ajsamikum, ya, wa amwalikum. Allah nggak pernah nengok jemaah, nggak pernah mandang kita itu punya apa, fisik kita itu seperti apa, mau cakep, good looking, ganteng, cantik, nggak penting bagi Allah. Kalau masalah ganteng, tiket masuk surga, ya orang-orang ganteng lebih dulu. Kalau kekayaan menjadi tiket masuk surga paling utama, ya kecuali zakat sedekah ya, itu bahasan lain. Kalau gara-gara harta itu orang masuk surga, maka Fir'aun duluan.
dengan predikat pemulutnya orang terkaya di dunia cuma Fir'aun. Duluan dia. Kalau gara-gara fisik yang kemudian menjadi tolak ukur, ya, maka Luqman Al-Hakim rahimallahu ta'ala mungkin tidak diabadikan namanya dalam Quran, karena Luqman itu tidak terlalu cakep-cakep amat. Fisik beliau dalam sejarah disebutkan hitam, pendek, matanya itu agak keluar dikit, lambenya agak doer zaman. Betisnya, mata kakinya itu kalau jalan agak berdekatan. Itu kalau seandainya Luqman ada di tengah-tengah kita, jadi objek bullying gitu. Yang tadinya nggak berani bully jadi bully. Kenapa? Ini orang apa enggak gitu. Tapi Dajjal lebih menakutkan lagi zaman. Dajjal lebih buruk lagi daripada Luqman. Sudah keriting, pendek, hitam, matanya buta, ya. Tapi nggak ada yang berani bully Dajjal. Sekali bully jadi pengikutnya. Allah sakti banget. Itu fitnah akhir zaman. Ya. Jadi Allah nggak pandang jasad kita, fisik kita, rupa kita, lah. Lakin innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala mandang dari sisi kualitas hati kita jemaah. Ya, makanya ketika Nabi menyebutkan bahwa ada seorang yujabu rabbuka tabaraka wa ta'ala, Allah pernah terkesima jemaah, pernah takjub. Mungkin asatidah semua saya yakin punya amal-amal yang sangat istimewa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, mungkin masya Allah fulan sholat malamnya kenceng, fulan tahajudnya masya Allah, fulan ngajinya masya Allah. Mungkin Allah takjub. Allah pernah takjub dengan Ra'il Ghanam, sang pengembala kambing ala sadiyatil jibal. Dia hidup di lereng bukit gunung. Bayangkan, kita ini mungkin di antara asatidah nggak ada yang punya kambing di Angon, kalau bahasa di Jawa Timurnya itu, di sawah-sawah atau di gunung, nggak ada. Ya, nggak ada di antara kita punya kambing. Yang kita harus terpencil di tempat tertentu, angon kambing, ngembala kambing, nggak ada. Bayangkan, Allah terkesima dengan seorang ini disebabkan karena satu, yu'adzin fayusolli, dia adzan, dia sholat, fayakhafu, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah terkesima. Makanya kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana Allah terkesima dengan kita, ya. Bukan hanya orang lain yang terkesima, kita itu seringnya mencari perhatian orang agar terkesima dengan kita, ya. Kerjanya rajin, ya. Semangatnya full, pujian kepada fulan kita berikan, tujuannya apa? Agar dia terkesima dengan kita. Itu kita manusia. Lihatlah bagaimana para orang-orang dulu jamaah, sahabiyah yang namanya Ummu Zufar, ma'ruf indal ulama, yang kata para ulama disebut Ummu Zufar, seorang wanita, ya, ini juga untuk para asatidah, para ustadzah, jadilah seperti Ummu Zufar. Ya. Seperti apa Ummu Zufar? Ketika hadis ini terangkat jamaah, kalau hari ini kita istilahkan apa ya, kayak viral gitu ya. Sekarang kan dikit-dikit viral, dikit-dikit viral, ya. Dulu keviralan hadis itu nggak kayak hari ini, tinggal difoto, video, diupload, viral. Dulu viralnya hadis itu butuh waktu. Salah satu yang membuat viralnya hadis Ummu Zufar itu ketika Atha bin Abi Robah mengangkat hadis ini di permukaan jemaah. Padahal siapa Atha bin Abi Robah? Kalau Atha enten, Atha putranya Ustaz Samsul, hafizahullah ta'ala. Tapi ini Atha bin Robah, sanes Atha bin Samsul, hafizahullah. Atha bin Abi Robah murid terbaiknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya dua murid jemaah. Satu mantan budaknya, menjabat sebagai salah satu ulama kondang di zaman tabi'in. Kedua, Atha bin Abi Robah rahimahullah ta'ala. Ini sama-sama nih, dua-duanya ini panglima-panglimanya Ibnu Abbas. Jadi kalau masalah hadis tanya ke Atha, masalah tafsir tanya ke Ikrimah. Budak tapi rasa ulama. Kalau kita ulama, guru, rasa kiai, tawadhu alim gitu kan. Jangan dibalik. Kita itu kadang-kadang masya Allah menjabat sebagai salah satu di antara murabbi, pendidik, pengajar, ustadz, kiai, ulama, tapi rasa-rasanya kok ya moga dirasakan piyambak. Kira-kira kita ngajar, kita murabbi, kita guru, kita ustadz itu rasa apa? Jangan-jangan rasa karyawan. Oh enggak ya.
Tapi nggak ada di sini jemaah. Jangan-jangan ketika kita mendidik anak kita itu rasa kuli, orang nguli. Asal selesai bangunan, selesai wassalam. Asal ketika kita kemudian selesai akad, tugas kita selesai, dapat gaji, selesai. Itu yang kadang-kadang membuat, ya barangkali wallahu a'lam bishawab, benih-benih anak kita muncul yang nggak baik. Baik, kembali ke tadi bahwa Ummu Zufar jemaah, dia viral di zaman Atok, padahal Ummu Zufar itu pernah hidup di zaman Khadijah, pernah menjadi tukang sisirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau pernah hidup bertemu dengan Nabi, kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas sahabat Nabi, kemudian sedikit ketemu dengan tabi'in. Usianya panjang jemaah ya. Makanya wanita-wanita hari ini meniru usianya Ummu Zufar, agak lama. Biasanya yang meninggal dulu itu suami-suaminya dulu. Makanya kenapa jatah laki-laki lebih dari 2, 3. Lah untuk yang menyelamatkan itu ya. Sehingga kalau dulu Ummu Zufar sampai kemudian jatahnya itu panjang, sampai kemudian dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, datangnya orang ini kepada Nabi bukan tanya dunia, bukan tanya kerjaan, bukan tanya kemudian naik pangkat atau profesi, bukan. Ya Rasulullah, ini usra. Saya itu kena penyakit usra. Apa jemaah usra? Saya lupa bawa hadiah, biasanya saya bawa hadiah kalau anak-anak. Usra itu ada 2 makna kata para ulama. Pertama adalah penyakit kena jin, kayak kesurupan gitu, kejang. Ini para asatidah dan ustadzah khususnya nanti bisa disandingkan dengan diri kita. Yang kedua makna usra itu adalah penyakit ayan. Penyakit ayan, tiba-tiba kejang, tiba-tiba kumat gitu. Nah, Ummu Zufar datang kepada Nabi untuk minta bagaimana solusinya. Maka Nabi berikan 2 solusi jemaah. Ya. Solusi pertama, ad'ullaha ayyu'afiyaki. Saya bisa aja doakan engkau kepada Allah, engkau sembuh maka sembuh. Tapi kalau engkau sabar, walakil jannah kata Nabi. Tapi kalau Anda sabar, bagimu surga. Ini kira-kira jamaah sekalian, para asatidah yang saya hormati, jika pertanyaan itu dan posisi itu ada di depan kita, ini kita pakai andai-andai saja. Jika posisi itu adalah posisi kita, Nabi berikan 2 opsi. Kita sakit, Nabi doakan sembuh, sehat walafiat, tapi belum tentu surga. Sedangkan kita sabar di atas sakit, pasti surga. Kira-kira Ustadz pilih yang mana dan Ustadzah? Halo? Ampun lemes gitu. Padahal baru 10 menit di sekarang. Nggak boleh poin 3, sehat masuk surga, nggak ada. Itu opsi jenengan sendiri. Jawabannya apa? Pilih pertama, sehat belum tentu surga, sakit-sakitan masuk surga. Kira-kira kita pilih mana jemaah? Insyaallah barakallahu SDIT duluan masuk surga. Allahumma. Cuma diselip SMI gitu aja. Insyaallah. Kan fastabiqul khairat. Ya. Tapi nggak kalah dengan ibu-ibu, ustazah. Ustazah itu masya Allah. Nabi sebutkan keistimewaannya ibu-ibu boleh pilih pintu khusus untuk masuk surga. 8 pintu terbuka lebar, ibu-ibu boleh milih. Ustazah itu. Syaratnya dan ketentuan berlaku di sini. Itu nggak gratis. Minimal standar paling besar taati suami, dah itu aja. Kalau jaga kehormatan, saya yakin ustazah sudah menjaga kehormatan, menjaga ifah, menjaga harta suami. Perempuan ini jemaah, ustaz tidak semua, tanpa mikir kayak ustaz dan ustazah tadi, tanpa istikharah, tanpa balik arah, tanpa kedip, asbir ya Rasulullah, saya pilih sabar. Begitu ketika wanita ini pilih sabar, maka Nabi doakan semoga engkau masuk surga. Lakin ya Rasulullah, ini atas kasar. Tapi problemnya, kalau saya kena penyakit ayan, auratku terbuka. Gimana solusinya Rasulullah? Mbok minta pada Allah, doakan aku ya Rasulullah, kalau aibku terbuka ketika penyakitku datang, agar aibku tertutup dengan rapat. Fada'alha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendoakan wanita itu jemaah. Maka wanita itu sakit-sakitan sampai meninggal. Setiap sakit setelah itu auratnya terus tertutup. Dan itulah kata para ulama hadis Ummu Zufar yang sangat legendaris di kalangan para tabi'in yang membuat mereka ta'ajub. Kita kembali ke ta'ajub. Siapa yang kenal Ummu Zufar jemaah? Di zaman Khadijah nggak ada yang kenal. Di zaman Nabi nggak terlalu viral. Di zaman sahabat nggak terlalu terkenal namanya beliau. Di zaman Atta baru muncul di permukaan siapa Ummu Zufar.
kandidat yang bisa dipastikan masuk surga. Kita itu jamaah kadang-kadang maunya ya manusiawi juga, tapi kalau diirim bagus, maunya viral, mau terkenal ya. Kalau punya status itu maunya yang paling tinggi ya. Nah untuk ini baik, Allah Ta'ala berfirman, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada harganya anak-anak yang kita punya, harta yang kita tumpuk, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang itu menghadap Allah dengan posisi hati terbaiknya. Dan itulah yang mungkin menjadi motivasi kita untuk kita ngaca bagaimana hati kita senantiasa baik. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, ini karena waktu takutnya nanti nggak cukup, kita masuk permasalahan hati jamaah ya, takutnya nanti waktunya sudah jam 2. Kita masuk dosa-dosa hati yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mencantumkan salah satunya adalah di antara dosa hati ujub. Ujub jemaah. Wah Ustaz, nggak mungkin lah kita ini Ustaz masa punya ujub. Ya semoga jemaah, semoga. Ya. Apa sih ujub itu? Dia itu pamer dengan apa yang dia punya jemaah. Dia tunjukkan ini loh saya gitu. Ya. Yang lainnya mah apa gitu. Hati-hati. Ada 3 dosa kata Nabi muhlikat yang menghancurkan walaupun dia bahkan posisi derajatnya istimewa, walaupun dia posisinya orang terpandang. Kalau dia punya ujub sedikit aja muncul di permukaan, maka Nabi katakan salasun muhlikatun, 3 hal yang bisa membinasakan kita. Yang pertama Nabi sebut dengan kalimat yang dimana sangat populer di tengah-tengah kita, orang-orang yang dimana mereka ini sukhon muta'un, jadi ya pelit yang dibawa sampai wakilnya pol gitulah, itu masalah naudzubillah ya. Yang kedua adalah hawaun muttaba', hawa nafsu yang terus diikuti. Dan yang ketiga Nabi sebut adalah ijabul mar'i bi nafsi, seseorang ta'ajub, pamer dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau bahasa kita itu nyebutnya, wah kalau nggak saya nggak mungkin kayak gini gitu. Kalau nggak peran saya nggak mungkin ini berhasil, semua gara-gara saya. Nah itu hati-hati jemaah. Sudah susah payah kita membuat sesuatu, sudah susah payah kita ini kemudian membuat dari mulai kerikil-kerikil bangunan kecil kita bangun pondasinya sampai gede sampai menjulang ke langit. Tiba-tiba ketika posisi dia antara dia dan surga tinggal masuk, dia muncul ujubnya iman ya. Ijabul mar'i bin nafsi. Dan itu siapa yang punya jemaah? Apakah tukang sate di pinggir jalan? Apa yang dia banggakan? Ya ada. Apakah orang-orang yang mohon maaf, saudara-saudara kita yang mungkin mengambil sampah? Apakah saudara kita yang mereka tukang becak? Apakah saudara kita yang barangkali mereka adalah orang-orang yang minta tidak. Yang semua punya ujub itu ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sering memberikan sebuah kontribusi dalam dakwah. Sehingga potensi besar ujub orang itu semakin ada kalau dia punya posisi. Lah masa ilmu setiap hari kita hirup, tausiah kita dengar, bahkan arahan tauji kita dapatkan, tapi kok tiba-tiba muncul ujub? Ini kan bahaya sekali jemaah ya. Karena ujub ini kalau sampai mampir dalam hati kita, maka ini menjadi perusak amal yang kita bangun, ibaratnya mulai kerikil-kerikil tadi sampai jadi bangunan tembok, sampai kemudian ada atapnya, sampai kita bangun-bangun sampai besar amal kita, semuanya hancur. Nabi katakan salah sungguh likat. Itu kan menakutkan sekali ya. Sehingga nggak bisa dianggap enteng. Makanya orang-orang yang mengatakan saya ini adalah orang yang punya ini, mungkin para asatidzah pernah mendengar hadis ya, hadis yang Nabi sebutkan dalam Sahihaini, di mana dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida fa'ata fa'utiya bi fa'arafa ni'amahu. Bukankah orang pertama kali yang disidang nanti di hari kiamat itu orang-orang yang punya amal paling istimewa? Mujahid, orang yang syahid di medan ma'rakah jemaah. Tidak ada titel dan gelar terbaik dan tertinggi melainkan orang-orang mendapatkan syahid.
Dan bahkan hari ini banyak orang-orang yang mengkampanyekan bagaimana dirinya menjadi orang yang syahid dengan amaliyahnya masing-masing. Bayangkan, di hari kiamat Allah lemparkan orang yang syahid, yang di medan perang dia mendapatkan syahid disebabkan yuqalu jari. Saya perang karena biar dikatakan gagah, biar berjasa. Ya. Nah ini kalau sampai kita sudah berjuang habis-habisan, mati-matian, tiba-tiba kemudian Allah katakan yugdo yaumal kiamati anta, itu ngeri jangan, ya, takut. Dan tiga-tiganya ini orang yang paling mentereng dalam amal soleh jemaah. Pertama orang yang disebut dengan mujahid, kedua alim, bahasa kita ya ustadz dan ustadzah yang berkecimpung dalam dunia tarbiyah. Jadi kadang-kadang kita, barangkali nasihat untuk saya pribadi ya, ketika sedikit barangkali kita berikan, kita merasa yuqalu qari, biar dikatakan sebagai orang yang alim, ya, ini muncul aja sedikit, wah ini bisa kepleset ke neraka jahanam. Keplesetnya bukan nanggung-nanggung, langsung turiqa finnar, Allah jebloskan orang ini ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Ya, sedekah itu salah satu dambaannya orang mati, dia mau bangkit lagi cuma sedekah. Ya, bahkan mereka mengatakan, ya Allah, hidupkan aku sesaat, saya akan sedekah. Dan mungkin para asatidzah pernah dengar hadis ketika Nabi khutbah di Masjid Ghamamah, masjid yang berada di pintu 8 Masjid Nabawi yang hari ini masih ada. Nabi pernah khutbah di situ, jamaah mengatakan, ya ma'syaral nisa, ra'aitukunna aktsaru finnar. Saya melihat kalian wahai para wanita, kebanyakan penduduk neraka. Apa yang dilakukan oleh para sahabiyah waktu itu, jamaah? Ketika qalat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kok bisa? Salah satunya karena kalian orang yang kufur dengan suami-suami kalian. Maka sahabiah tanya, apa solusinya? Sedekahlah kalian, kata Nabi. Tanpa hitungan waktu, mereka keluarkan emas-emas mereka, langsung dilempar di hadapan Nabi SAW dalam rangka untuk apa? Terhindar dari api neraka. Kira-kira hari ini, jika kemudian para ustadzah suruh sedekah emas, bukan emas suaminya ya, bukan. Kira-kira misalnya diingatkan Nabi, sedekahlah wahai kalian wanita. Wah, besok aja Ustaz, gitu. Kurang lebih kita undur-undur dulu. Sahabi langsung mengeluarkan emas-emas mereka, langsung disedekahkan di hadapan Nabi SAW. Kenapa? Karena takut neraka, jamaah. Walaupun demikian, hadis itu tetap jalan. Penduduk neraka yang paling banyak itu para wanita. Di mana-mana pengajian banyaknya apa? Wanita. Ya, para asatidzah yang isi pengajian pasti ketemu yang namanya komunitas emak-emak, ibu-ibu itu lebih banyak, lebih dominan. Pengajian ibu-ibu didominasi. Takjil yang bikin juga ibu-ibu. Acara arisan plus pengajian juga ibu-ibu. Silaturahmi kemana-mana kebanyakan ibu-ibu. Mengingatkan saudaranya di WhatsApp ibu-ibu. Seakan-akan ibu-ibu itu masuk surga gampang karena amalnya banyak. Tapi kok faktanya tidak. Satu dosa ternyata. Kufur terhadap suaminya. Ya, makanya oleh karena itu wasiat untuk kita sekalian, khususnya bagi para ummahat, ya, para asatidzah, para ustadzah untuk benar-benar perhatian poin ini. Baik. Ujub jamaah ya, hati-hati. Yang kedua. Ini saya melihat waktu biar pas gitu. Yang kedua juga tidak kalah menakutkan, dosa hati hasad. Ya, pelajaran sekolah kita lah jamaah. Pelajaran yang sering kita dengar di madrasah, di sekolah. Ada 3 bahasa para ulama menyebut kalimat hasad. Ada al-haqdu, ada al-ghillu, dan ada al-hasadu. Kalau bahasa kita sama lah sebenarnya. Cuma para ulama membedakan. Kalau al-haqdu itu adalah al-ghillul syadid, dengki yang nilainya besar. Ya. Sedangkan hasad yang sering kita terjemahkan di kalangan para ulama dengan tamanna zawalun ni'am minal ghairi. Jadi kalau hasad itu lebih kepada orang itu berharap agar nikmatnya orang ini hilang. Itu hasad. Mungkin kalau dengki itu istilahnya iri sama. Lah iri itu boleh nggak dalam Islam? Gitu kan? Dikaji oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan baik, ya, ketika membahas hasad, al-haqdu, dan al-ghillu. Itu 3-tiganya ada semua dalam termaktub dalam Al-Quran, ya. Ketika berbicara kemudian al-hasad, itu biasanya orang karena sudah emosi hatinya,
dia irinya nggak ketulungan, maka dia cuma berdoa semoga fulan nikmat-nikmatnya hilang. Itu hasad. Kalau al-haqdu atau al-ghillu, orang itu iri. Dan irinya itu bisa positif, bisa negatif jemaah. Contoh yang positif misalnya dalam sebuah hadis, Nabi katakan alal hasad, la hasada illa fisnain. Tidak ada hasad di dua kondisi. Berarti ini hasad yang apa? Positif. Apa kata Nabi? Yang pertama, lihat orang alim, orang soleh, dia mengamalkan ilmunya dan dia rajin ibadah, kita iri dengan dia, itu boleh jemaah. Itu bukan hasad dalam versi hasad menghilangkan nikmat, bukan. Itu namanya al-haqdu atau al-ghillu. Yang tadi kita bagi dua, ada hasad baik, ada hasad buruk. Nah yang baik itu kata Nabi boleh. Kalau kita melihat ada orang yang alim, orang yang soleh, dia mengamalkan di atas ilmunya, ya Allah, kapan ya saya seperti fulan dan fulanah ini? Orang kok rajin banget, orang kok solehah banget, soleh banget, saya kepingin, itu boleh. Yang kedua, kita boleh hasad dengan orang yang dimana dia sedekah dengan hartanya dan kita kepingin jemaah. Sebagaimana hasadnya para sahabat ketika itu Nabi mendapatkan curhatan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusur. Bukankah telah pergi orang-orang yang membawa ganjaran kebaikan yang banyak? Nabi kaget, siapa mereka? Mereka mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, haula'i yusallun wa nahnu nusalli. Mereka salat, kami salat. Yasumun wa nasum. Mereka puasa, kami puasa. Ketika mereka sedekah, kami juga diam, cuma diam ya Rasulullah. Itulah kata Nabi, qad dhahaba alud dusur, yang kata para ulama, irinya para sahabat ingin mengikuti mereka sahabat yang sedekah. Itu boleh jemaah. Selain dua hal itu, maka hukumnya haram. Misal tetangganya punya motor baru, dihasati, Pak, mbok beli motor baru loh Pak. Tetangga kita itu motornya gonta-ganti, masa kita kok motornya Yamaha 75 terus gitu, atau motornya kok jadul terus? Hati-hati jemaah. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Semua orang punya peluang hasad. Nggak pandang ustadz, nggak pandang jamaah, nggak pandang santri, semua orang punya hasad. Cuma bedanya jamaah, kalau orang itu terdapat dalam dirinya hasad, kalau yang karim, hasad yang baik, itu dia apa? Yukhfihi, dia sembunyikan, nggak disampaikan. Semua orang punya peluang jemaah. Siapa yang nggak pernah hasad coba? Ya, hatta kita sebagai ustadz dan ustadzah muncul tuh hasadnya kadang-kadang. Ya, atau al-haqdu atau al-ghillu muncul. Tapi karena kita ustadz, maka kita rim, ya kan? Itu bagus. Itu karim kata Ibnu Mas'ud. Sedangkan al-laim yang namanya hasad yang tercela, yubdihi, dia nampakkan di umum. Dia sampaikan ke suaminya, dia sampaikan ke istrinya, dia sampaikan ke keluarganya, itu yang tercela. Ya. Sehingga hasad itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu, kurang lebihnya. Ya, maka oleh karena itu carilah hasad yang baik. Lihat orang alim, orang soleh, dia beramal dengan ilmunya, dia taat, ikuti jemaah, ikuti. Ada yang sedekah, kita ikuti. Ya, baik, itu hasad. Ya, nanti silakan dikaji lebih detail terkait dengan hasad, al-haqdu dan al-ghillu. Ya, karena doa para sahabat juga pernah tuh. Beliau doanya minta agar kemudian apa? La taj'al fi qalbi aw fi jangan jadikan dalam fi qulubina ghillan. Jangan pernah jadikan di hati-hati kami ini gil, iri. Padahal sekelas ini ayat kan kalau kita kaji jamaah surah Al-Hasr ya, ayat 10. Itu depannya kalau nggak salah kan membicarakan bagaimana orang-orang dulu. Dan siapa mereka? Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Yang iman-iman mereka itu sudah diakreditasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman sahabat itu bukan iman-iman mitasi. Iman mereka itu gelarnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Iman-iman yang grade-nya itu grade-nya papan atas. Itu aja masih berdoa pada Allah, la taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah engkau jadikan hati kami ya Allah punya sifat ghil. Apalagi kelas saya. Kalau sahabat muhajir dan ansor itu senantiasa berdoa agar tidak ada sifat ghil dalam hatinya,
maka kita pun layak dan patut untuk senantiasa kita minta kepada Allah dihindarkan, dijauhkan dari sifat ghil. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, ya kalau bicara masalah dosa hati banyak jemaah. Ya, mungkin ini yang sangat dekat saja dan ini yang juga naudzubillah, ya. Sifat riya. Riya itu pamer ketaatan, ya, pamer ketaatan. Biasanya kalau riya itu dipakai dalam istilah bab sholat, karena Nabi memunculkan hadis juga terkait contoh realnya itu sholat. Ketika yuqamur rajulu fayuzayyin sholatahu, ya, liri'an nasi, dia berdiri sholat kemudian dia perbaiki sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia, itu masuk bab masalah di riya. Dan riya ini jemaah sekalian, salah satu di antara bahayanya, riya ini lebih berbahaya daripada al-masihud dajjal. Mungkin karena nggak nampak gitu, karena nggak kelihatan, karena nggak mungkin real, jadi seakan-akan kita itu masih meraba-raba. Bener nggak itu Ustaz? Bener nggak riya itu lebih bahaya daripada dajjal? Dajjal itu kurang bahaya apa jemaah? Semua para utusan tugas mereka mengingatkan kaumnya akan bahaya dajjal. Kurang apa coba? Ya, semua para nabi, para rasul mengingatkan dajjal, hati-hati kalian dajjal. Dajjal itu begini. Dan di akhir zaman yang bisa mendeteksi identitasnya dajjal itu orang-orang yang berilmu saja. Salah satunya adalah pemuda yang nanti menjadi kandidat pengikutnya Isa bin Maryam yang berada di kota Madinah. Jadi ada dua kota yang tidak bisa didatangi dajjal, kota Haramain, Makkah dan Madinah. Itu nggak bisa. Makanya nanti kalau turun dajjal, para ustaz dan ustazah ini datang ke sana. Habis umroh, nah mungkin di sana dah. Ya kalau usianya cukup. Usia juga wallahu alam bisawab gitu. Habis ini kita wassalam juga usia kita nggak tahu juga. Tapi karena keistimewaan dua kota ini Allah jaga sampai dajjal nggak berani mendekat. Semua kota di dunia diinjak dan didatangi dajjal kecuali Haramain. Nah, datang seorang pemuda dari kota Madinah, dia mencoba untuk keluar jamaah. Baru keluar, muncul dajjal di depannya persis. Karena kata para ulama, dajjal itu dia mengitari kota Haramain setiap saat. Siapa keluar, didakwai oleh dajjal. Karena modalnya anak muda ini ilmu ya, bukan dunia. Kalau hari ini kan anak-anak muda kita apa? Kalau habis lulus kuliah mau apa? Halo? Mengajar di SMI, Masya Allah, barakallah. Kalimatnya asik. Jadi dajjal itu orang-orang dulu kalau mereka ini kemudian belajar, maka mereka ilmu agama. Anak-anak muda sekarang kalau misalnya habis kuliah, maka mereka itu orientasinya dunia. Bahkan kalau istilahnya kalau bisa menghasilkan uang itu yang dicari. Dan sekarang yang lagi viral untuk mencari uang yang lebih simpel, toyol teknologi, itu jadi YouTuber gitu. Nah, bayangkan ya, ini saat Haris ya, kepala SD, itu anak saya pernah mau jadi YouTuber Ustaz. Bi, saya mau jadi YouTuber aja Bi. Kenapa Kak? Uangnya banyak. Satu hari gajinya 100 juta. Mantap. YouTuber itu dari sekian para pendaftar di YouTube, 1000 yang sukses cuma 5 jamaah. Ya. Dan masa sama yang mau jadi yang 5 itu dek? Apa yang jadi orang ke-6-nya nggak lulus jadi YouTuber gitu. Jadi orientasi anak hari ini itu adalah dunia. Anak ini pemuda di kota Madinah karena dia punya ilmu bekal yang mumpuni, bekal yang bagus, ilmu yang luar biasa, ketemu dajjal enteng jemaah. Ya. Bahkan dia mengatakan anta dajjal. Bayangkan, di waktu orang bertemu dengan dajjal gak ada yang berani mengomentari kecuali anak muda ini. Anta dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu dajjal yang pernah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jemaah, kira-kira kalau orang nggak pernah baca terkait dengan sifat-sifat dajjal, karakternya, mungkin nggak kita tahu? Mustahil. Makanya kenapa wanita-wanita di zaman akhir sangat mudah ditipu oleh dajjal. Ya mungkin wanita-wanita akhir zaman nggak pernah ngaji, ya, nggak pernah ngaji.
Ini dalil dan bukti bahwa salah satu di antara fitnah yang Dajjal itu besarnya seperti itu, maka ternyata ada level tertingginya, yaitu apa? Riya. Sehingga nggak perlu ketemu Dajjal ya jemaah. Kita sudah sudah didajjali ya. Sudah ketemu Dajjal setiap hari. Kenapa? Karena riya itu, kata Nabi, beliau bersabda dalam sebuah hadis dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang namanya itu terkenal sebenarnya dengan Abu Sa'id. Cuma kalau dalam mustalah hadis, dalam ilmu hadis, kita nggak akan menjumpai nama Abu Sa'id Al-Khudri kecuali beberapa dalam riwayat hadis. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Pernah suatu ketika kita bedah sebuah kitab, ketemu hadis diwakili Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, ini siapa ini orang gitu? Ini sahabat mana? Kok menyampaikan hadis tapi sering? Ternyata saya baca, oh Abu Sa'id Al-Khudri, kurang lebihnya begitu. Ya, dan sahabat Nabi itu kan banyak jemaah ya. Ya ada berapa? Kurang lebih 120.000 sahabat, kurang lebih. Cuma ada 7 jemaah sahabat yang menghafalkan hadis di angka 1000. Di angka 1000 itu cuma ada 7 sahabat. Termasuk salah satunya, kata para mandumah, para ulama, Sa'ad bin Malik. Waktu itu saya buka gitu ya, siapa ini Sa'ad? Dia memposisikan diri sebagai salah satu perawi hadis sahabat Nabi yang mengantongi hafalan di angka 2200 sekian. Saya buka ternyata Abu Sa'id, oh ya pantes. Kalau sekelas Abu Sa'id Al-Khudri mengantongi hafalan di atas 2000, wajar. Yang paling papan puncaknya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Padahal beliau miskin, bahkan termasuk Al-Sufah yang hidup di emper Masjid Nabawi. Karena beliau nggak punya harta, suruh jihad juga nggak pinter-pinter amat, maka beliau melejitkan dalam sisi ilmu hafalan hadisnya aja. Nah, kita itu kadang-kadang kan punya paling apa ya? Kita tahu nih posisi kita masing-masing. Kalau kita memang punya kemampuan di bidang ini, ya monggo dilejitkan. Kita punya ibadah di bidang ini, kita lejitkan. Ya, karena para sahabat itu berkarakter berbeda-beda. Ya, baik. Karena Nabi mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ala ukhbirukum bima huwa akhfa alaikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian? Ya. Min masihid dajjal, daripada turunnya dajjal. Secara langsung Nabi itu mau bilang gini, jam. Mau bilang, ada loh yang lebih menakutkan daripada dajjal. Ya. Qalu, para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Di benak para sahabat kalau sudah dajjal disebutkan itu, wah, mereka, tadi saya sampaikan bahwa semua para nabi menyampaikan terkait dengan apa bahaya dajjal. Tiba-tiba Nabi katakan, ada yang saya khawatirkan, ada yang saya takutkan kepada kalian daripada fitnah dajjal. Qalu, mereka mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Fahuwa as-sirkul khafi, yang kalau bahasa kita nyebutnya riak gitu aja. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang permainannya di hati, itu namanya riak. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Wabil khususnya orang-orang yang punya nama, punya ilmu, punya kapasitas, punya podium, punya jamaah, punya masa, itu peluang riaknya besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimahullah, sifat di antara sifat yang merusak dan menjadi dosa hati, suudzon. Ya, suudzon. Ya, suudzon itu sudah bahasa Indonesia, nggak usah diterjemahkan. Ya. Berburuk sangka. Kira-kira berburuk sangka itu menimpa siapa? Para ustadz dan ustadzah. Menimpa kita. Menimpa kita. Ya. Nah, karena kita dunianya kita, ya kita gitu. Dikit-dikit kita suudzon sama orang lain, ya. Makanya kenapa Allah katakan salah satu di antara don, praduga itu ismun, dosa. Dan Allah tegaskan wala tajassasu, jangan pernah ngorek-ngorek mencari-cari masalah orang lain, nggak boleh. Ya, kecuali dalam beberapa hal ya, dalam kajian fikih, dalam kitab raqaiq itu diperbolehkan, misalnya kita menanya perihal masalah kasus, nggak masalah, itu beda. Tapi kalau masalah kemudian orang tajassus dalam hal yang memang itu sifatnya untuk suudzon, mencari keburukan orang lain, naudzubillah. Ya kalau atasan ke bawah ingin tahu kayak apa sih fulan, ya nggak masalah. Tapi sifatnya ini umum.
Ya, misal nih di antara kita ada yang biasanya baru harusnya ngantor gitu ya, tiba-tiba kemudian keluar. Ini ngapain nih Ustadz keluar? Pakai motor, pakai jaket. Bolos Ustadznya. Langsung diketik di WA story. Ustadz Abu Umar bolos pakai jaket, ya, buru-buru jam kerja. Ya, siapa tahu ada keluarganya meninggal. Siapa tahu ada mungkin istrinya butuh bantuan, anaknya sakit. Tapi fakta yang terjadi demikian jemaah. Kita itu menghukumi seseorang dengan dohir. Nggak bisa orang menghukumi dengan batin, karena batin milik kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ada saudara kita sama-sama ustadz, sama-sama guru, disuudoni, ya, jangan, ya. Dan itu salah satu di antara dosa hati yang barangkali kadang-kadang kita lihat dikit-dikit ini orang kok, nah muncul tuh. Karena setan itu memberikan bisikan-bisikan dengan don-don, praduga-praduga yang nggak baik. Termasuk di antaranya setan memberikan hembusan-hembusan, sana, itu orang ini kayaknya dia nggak benar. Sampaikan ke orang lain kalau dia nggak benar. Itu setiap hari seperti itu. Sehingga sifat su'udzon itu menjadi salah satu di antara sifat yang tercela. Setelah tabayun, klarifikasi, memastikan datanya akurat, datanya benar, dipanggil. Ustaz, Van, kemarin kok antum keluar ya Ustaz? Itu kalau boleh tahu acara apa ya? Kan jam kerja. Oh iya Ustaz Afan, kemarin kebetulan ada ini. Oh iya udah Ustaz. Walaupun dalam klarifikasi itu misalnya Ustaz itu memang salah, ya udah kita lebih jelas. Nggak boleh kita don-donan. Praduga dalam Islam itu kan jelas dalam Al-Quran jemaah. Tugas kita apa? Menghindari. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di awal ayat ketika berbicara don, ya, itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Kita sudah dipuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah panggil hanya orang-orang yang beriman. Yang gak beriman minggir dulu. Karena orang-orang yang kemudian dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, isma'u, ya, pasang telinga kita dengan baik, pasang hati dengan baik, karena itu panggilan khusus. Ibarat itu jamaah, ya, para asatidzah dan ustadzah, kalau misalnya kita dikumpulkan, ya, kayak rapat yayasan misalnya, tiba-tiba salah satu di antara kita dipanggil sama ketua yayasan. Saya panggil fulan dan fulana karena begini-begini. Kalau karena yang positif ya baik kan gitu. Dipanggilnya fulan dan fulana ini berarti sebuah kehormatan. Yang lainnya nggak dipanggil berarti ya udah biasa saja. Dan panggilan dalam Al-Quran kan banyak. Ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhan nabi, ya ayuhan rusul, ya ayuhal kafirun, ya ayuhal mu'minun, wa ya ayuhal ladina amanu. Panggilan-panggilan itu memiliki beberapa ketentuan jemaah. Kalau dipanggil hai orang-orang yang beriman, itu perintahnya nggak sembarangan. Ya, perintahnya itu berat. Kalau saya pakai grade iman angka ya, biar sederhana mudah ditangkap aja. Grade iman itu ada di angka 1 sampai 10. Kalau kita grade imannya di angka 5, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti dablek sudah. Dablek. Apalagi grade imannya di angka 2, wah lebih dablek lagi. Apalagi grade imannya di angka 1, wah lebih dablek. Orang beriman kan beragam, ya. Dari kualitas iman level 1 sampai level 10. Kalau orang itu imannya di angka 10, baru dipanggil hai orang-orang, sudah dia bergegas. Ada semacam kayak koneksitas. Ketika dia dipanggil langsung responnya cepat. Itu kata Ibnu Qayyim yang disebut dengan kunul insana khuluqan wa su'uran, ya, wa khalaqan. Dan ini sering hilang dalam diri kita ya. Hilangnya apa? Kita itu kalau merasa manusia, kalau bahasa kasarnya Ibnu Qayyim itu terjemahkan kita, kalau kita merasa manusia, milikilah satu, kita sebagai orang yang khalaqan, makhluk hamba. Kedua, su'uron, kepekaan. Saya masih ingat dulu, Masya Allah ya, di grup salah satu asatidzah pernah muncul kalimat kepekaan. Saya itu nggak butuh orang cerdas, saya nggak butuh orang hebat, saya nggak butuh orang jenius, saya nggak butuh orang bertitel, tapi saya butuh orang yang peka. Itu majlub gitu. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang punya kepekaan.
Nggak penting dia mau S2, S3, S4, S5, nggak penting dia ada jabatannya apa, kalau kepekaannya itu nihil, kalau bahasa Ibnu Qayyim ya, itu bukan manusia. Kan dalam. Nah terus siapa? Ya mayit, begitulah kurang lebihnya. Karena kan kalau manusia hidup, kalau dia tidak disebut insan, ya dia mayit. Manusia yang dia gerak tapi seperti mayit, mati, bangkai. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah apa? Khuluqon. Dia punya akhlak jemaah. Sehingga modal kita itu kita adalah hamba, punya kepekaan terhadap syariat, dan punya akhlak yang baik. Wah itu semua manusia utuh. Yang disebut ya ayyuhalladzina na'am. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, sudah lebih 1 menit demikian, semoga ada manfaatnya. Berbicara masalah penyakit hati, dosa hati, silakan dimurojaah kembali, dilihat lagi, barangkali masih ada materi yang belum kita sampaikan, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk saya pribadi dan ustadz dan ustadzah, dan senantiasa apa yang tadi kita sampaikan. Berapa poin jemaah? Asatidah? 10, kebanyakan 4 ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan dan paham menghindari 4 ini, insya Allah sudah menjadi orang yang istimewa, insya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.